Pace bene, masih di mea culpa. Bagaimana nasib keluarga di mana si suami atau si istri harus meninggalkan pasangannya, anaknya bila sudah ada, karena pekerjaan? Bagaimana nasib dari keluarga ini? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya, atau saudara-saudari kita yang kita tahu mereka harus berpisah karena tuntutan kebutuhan, karena pekerjaan. Saya di sini menemukan satu dokumen dari Kepausan yang dimunculkan pada hari peringatan keluarga internasional bersamaan dengan hari migran. Ini bertahun tahun 2002, tetapi diinspirasi oleh pernyataan dari Paus Yohanes Paulus II tahun 1993. Beberapa poin menurut saya menarik. Poin pertama, dokumen ini dokumen kepausan. Tetapi ada satu kutipan yang diambil di sana sebagai contoh yang berkaitan dengan Indonesia. Dicatat di sini banyak keluarga dari Flores yang mana suami meninggalkan keluarga karena pekerjaannya. Bermigrasi, entah sesama kota di Indonesia, sama-sama kota di Indonesia ini, atau ke negara lain. Saya mengenal itu beberapa yang di Korea Selatan, yang di Malaysia, yang di negara lain. Bayangkan sebuah dokumen tingkat kepausan membahas isu ini dengan mengambil contoh dari Indonesia. Dan tidakkah kita yang ada di Indonesia melihat ini sebagai keresahan kita juga? Nah, berbicara soal keresahan, bagaimana menanggapi ini? Oke, dokumen ini membahas dua hal. Pertama, gereja dari mana pasangan atau orang ini berangkat, gereja asal, dan gereja tujuan, di mana ada gereja memiliki umat yang kebanyakan adalah migran. Apa yang harus dipersiapkan, dilakukan oleh gereja tujuan ini dan gereja tempat asal dari keluarga ini. Ini dua hal. Syukur bahwa gereja ini satu, Katolik gitu ya. Tetapi di waktu yang sama, gereja melihat ini sebagai tanggung jawabnya juga. Kalau benar gereja itu satu, maka tempat asal gereja yang ada di tempat asal migran ini memiliki keresahan yang sama juga dengan gereja tempat bekerjanya migran ini. Oke, kalau mau lebih sederhana, sesuai dengan ajakan dari Paus Yohanes Paulus II yang dikutip di sini, keresahan ini kiranya keresahan bersama. Oke, bahwa ada ancaman bagi kerukunan, kebahagiaan dalam keluarga apabila salah seorang atau bahkan bersama anggota keluarga ini pergi untuk bermigrasi karena kebutuhan. Ada ancaman itu. Harus disadari ini katanya. Nah, gereja awal, gereja tempat di mana para migran ini berasal, kiranya melihat ini sebagai satu bidang pekerjaan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan berangkat sebagai tenaga kerja. Kalau tahu ya, mungkin komisi keluarga atau seksi keluarga yang ada di paroki bisa juga mendata siapa saja yang akan berangkat, salah seorang atau berdua suami istri ini pergi ke tanah lain. Pastoral keluarga untuk ini perlu diperhatikan sebagai salah satu divisi, gitu ya. Dipersiapkan keluarga ini supaya benar bahwa memenuhi kebutuhan material keluarga itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah keharusan, tetapi kebahagiaan kiranya tetap diperhatikan. Itu satu penekanan. Nah, siapa saja yang masuk dalam skop ini? Bukan hanya yang suaminya pergi, istrinya tinggal, bukan hanya yang istrinya pergi, suaminya tinggal, tetapi juga yang suami istri ini pergi ke daerah lain di mana misalnya tidak ada Kristen di sana, tidak ada komunitas Katolik di sana, tidak ada gereja di tempatnya. Nah, diberi persiapan kepada mereka ini.
Bisa dibahas di kesempatan lain. Persiapan macam apa? Tentu dibutuhkan referensi yang lebih luas lagi. Tetapi kiranya pertama-tama ini dilihat sebagai sebuah keresahan. Oke, yang kedua, tempat tujuan dari migran ini. Gitu ya. Misalnya ada satu paroki. Di paroki ini, di kota ini banyak sekali orang yang mencari kerja dari kampung lain, dari kota-kota lain. Batam misalnya. Nah, paroki di sana melihat ini sebagai satu ladang pastoral. Pembinaan macam apa yang diberikan kepada bapak-bapak keluarga yang kita tahu dia punya istri di tempat asalnya. Kurang-kurangnya mengingatkan untuk menduakan, mengingatkan atau apalah seksi pihak orang-orang yang ditugaskan di sana kiranya memiliki referensi yang lebih luas, pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang harus diberikan sebagai pembekalan kepada orang-orang ini atau sebagai pengayaan gitu ya. Supaya serentak kehidupan rohaninya tidak terabaikan dan kehidupan berkeluarganya tetap diperhatikan. Saya pikir ini satu anjuran yang kita bisa temukan dari dokumen ini yang bisa menjadi pemikiran bersama gitu ya. Sekali lagi, mana tahu ada tetangga kita, mana tahu ada saudara-saudari kita sendiri yang harus pergi ke tempat bermigrasi, ke tempat migrasi karena tuntutan kebutuhan. Tidak melulu ini dari ekonomi rendah ya. Bisa juga karena diutus oleh perusahaan tempat dia bekerja dan posisinya bagus. Justru karena bagus dia diberi kesempatan menjadi utusan untuk ke tempat lain, menjalankan tugas. Nah, bagaimana keluarganya? Atau katakanlah yang sering bepergian meninggalkan rumah, pelaut katanya. Atau jangan-jangan pilot juga. Atau pekerjaan-pekerjaan lain yang menuntut seseorang keluar rumah lebih banyak. Nah, ini menjadi perhatian. Judul dokumen ini krisis antar pasangan dalam migrasi dan perjalanan. Nah, tentu untuk inilah gereja ini hadir begitu ya. Sekali lagi kita berbicara tentang gereja itu tidak melulu tentang teori-teori teologis, tetapi menemukan teori itu sendiri dan mengalami teori itu dalam kehidupan yang nyata. Sama, saya kutip lagi apa yang dikatakan Agustinus dalam De Trinitate yang dikutip di dokumen semalam saya baca. Jika engkau melihat cinta kasih, maka engkau sebenarnya melihat Allah Tritunggal. Nah, teori-teori dibangun tentang Tritunggal, tetapi mengalami ini, orang harus mengalami juga cinta kasih itu dalam kehidupan nyata. Begitu. Oke, dokumen ini juga menyentuh sebuah migrasi dalam arti spiritual. Gitu ya. Kalau ada seorang Katolik menikah dengan seorang yang bukan Katolik, ini satu migrasi yang mana Katolik harus tetap mengambil perhatian, memberi perhatian, gitu ya. Apalagi bila si Katolik memilih untuk tidak meninggalkan imannya. Nah, bagaimana dia tetap memelihara imannya dalam situasi dia harus hidup bersama dengan seseorang yang tidak mengimani yang sama dengan yang bukan Katolik, gitu ya. Bagaimana dia memelihara iman? Bagaimana ini dikuatkan, disemangati? Ini bagian lain dari pastoral tentang pasangan yang dalam perjalanan, yang dalam migrasi. Oke, saya pikir ini ada satu bagian tapi saya lupa untuk dibagikan tadi. Atau juga pasangan ini harus tinggal di lingkungan, sekali lagi seperti tadi bermisi, di mana kedua-duanya suami dan istri kesulitan untuk merawat imannya karena tinggal di komunitas di mana iman itu tidak dihidupi. Sederhananya, tidak ada Katolik di situ. Itu ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas sebenarnya. Oke, saya pikir ini satu isu yang perlu
untuk dibahas karena bukan hanya soal, "Oh, oke lah, tidak ada keluargaku di sini." Bukan hanya karena ada keluargamu, tetapi seperti Yohanes Paulus kedua berkata, ini keresahan bersama. Itulah gereja. Ciao.